Oke, so hari ini dalam video ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk buat tracing bagi pemotongan menggunakan cutting mat dan pemotongan tanpa menggunakan cutting mat. Oke, contoh saya ada desain, ini desain saya. Untuk proses pemotongan ini, pertama apa yang kita harus lihat yaitu kita punya size media size lah, which is yaitu cutting mat, kita punya paper lah, paper size. Oke, contohnya saya sekarang menggunakan size A4 lah. Sekiranya kita boleh menggunakan A3, A3 size, A4 size, dan ada banyak jenis di sini lah. Oke, contoh kita nak menggunakan custom, kita boleh menggunakan custom adjust yaitu maximum width yaitu 30 cm, 30.48 cm, dan dia punya height yaitu 300 cm lah. Satu kali potong mesin boleh jalan. Oke, sekarang ini saya menggunakan A4 size. Oke, pertama sekali saya akan buat tracing. Klik trace. Oke, untuk dapatkan outline yang kemas, kita kena ambil sedikit masa untuk adjust dekat threshold dekat sini lah. Biasanya untuk dapatkan outline yang kemas, semakin tinggi resolution design kita, semakin tinggi kekemasan yang kita akan dapat lah. Oke, contoh sekarang saya pakai 85. Oke. Kemudian saya trace. So dekat sini kita ada lihat trace, auto edge, dan trace and detach. Oke, ini ada step trace style ni ada perbezaan dia. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, sekarang ni saya menggunakan trace saja. Oke, tarik dan kita sudah dapat dia punya outline lah. Oke, so outline ni step yang di garis ni, garisan merah ni, ini yang mesin akan potong lah. Oke, sekarang ni saya nak buang background dulu. Saya klik. Untuk buang background ni saya tidak perlukan background ni. Untuk buang background kita boleh pergi crop. Selepas klik semua sekali, dan kita akan crop dia. Oke, setelah crop dan background sudah buang, yang mana kita tidak perlukan kita boleh buang, ketepikan, ataupun kita terus buang, delete sekali. Oke, selepas crop, pastikan kita groupkan semula dan trace semula. Trace. Oke, adjust balik. Kemudian set trace. Oke, sudah dapat outline yang sangat kemas lah. Oke. So, masukkan di dalam, kemudian baru kita masukkan ke dalam kita punya paper tadi lah. Oke, kita lihat dekat sini, kita boleh adjust kita punya size kebesaran, boleh adjust sendiri apa size ukuran yang kita ini. Untuk contoh sekarang ini ialah 19.661. Untuk dapatkan yang ukuran yang tepat, kita kena pergi transform lah, kemudian cek dekat sini specify dimension. Oke, contoh saya nak gunakan dekat sini yaitu 20, dan saya nak height dia dalam 10. Oke, so saya akan dapat yang tepat sekali lah. Oke, 20 dan 10. Oke, ini ialah garisan merah ni ialah kita gelar ya cutting border. So cutting border ni ia bermaksud apapun desain yang sebesar manapun desain yang kita nak potong, pastikan jangan sesekali keluar daripada garisan merah sinilah. Contohnya saya punya desain terkeluar daripada garisan merah. Apa yang akan jadi apabila proses pemotongan nanti, mesin tidak akan baca apa-apa desain yang keluar daripada garisan merah ni. Maksudnya dia akan skip dekat luar ni lah. Dia hanya potong di dalam garisan ni. Begitu juga contoh cutting print border. Apabila kita buat proses print, garisan hitam ni, sekiranya desain kita keluar daripada garisan hitam ni, seperti contoh begini, printer tidak akan potong print yang di luar ni lah. Dia akan skip dan hanya akan print di dalam garisan warna hitam ni. Oke, itu yaitu border, kita panggil border. Oke. Klik balik cutting border. Oke. So desain sudah siap. Oke, contohnya kita nak
kita nak duplikat, kita boleh duplikat lah. Kita mau potong lebih daripada satu, contohnya kita boleh duplikat dan kita coba boleh susun sini. Ataupun ada satu cara, yaitu dengan menggunakan replicate. Oke, ini replicate dan kita sudah klik, kemudian dia akan otomatis tersusun. Contoh, kita nak buat desain yang lebih kecil dan banyak. Oke, kemudian kita boleh klik, just klik sekali lagi dan so akan otomatis tersusun. Oke, contohnya kita nak buat desain nombor seperti jersey bola ke nama. Oke, kita boleh klik di sini. Ke sini ada font, ada berbagai jenis font. Ini adalah font-font standar yang diberi oleh Cameo, Silhouette America. Oke, contoh saya nak buat nomor 10. Oke, kita just type macam tu, kemudian kita cuma perlukan masukkan ke dalam. Oke, so ini kemudian kita akan setelah selesai dan kita boleh masuk ke proses pemotongan. Oke, masuk proses pemotongan, pastikan kita setting dekat sini semuanya, cek semua setting. Oke, contohnya material yang saya nak potong yaitu glossy, kita boleh klik di sini. Kalau kita nak potong cardstock, dan kita klik cardstock lah. Oke, jenis paper semua dekat sini ada. Oke, action, pastikan kita letak klik action cut lah, jangan biarkan tidak berklik. Oke, auto blade tools, yaitu contoh kita nak menggunakan auto blade, deep cut blade ataupun ratchet blade. Oke, so sekarang saya nak menggunakan auto blade. Oke, ini yaitu size blade, force, speed dengan passes. Oke, size blade ni contohnya semakin tebal kita punya material yang kita nak potong, so semakin tinggi blade yang kita akan letak lah, number blade. Oke, yes. Sekarang ni saya nak menggunakan, contoh saya nak memotongkan stiker yang nipis, saya letak satu. Force, yaitu dia punya pressure. Kita kena main juga dekat sini, force, dia punya tekanan pemotongan. Okay, speed, iaitu kepantasan pemotongan. Contohnya, contoh desain kita agak complicated macam begini, so kita jangan bagi set kurang galakan untuk kita tinggikan kita punya maksimum ialah nomor 30 lah. Okay, mungkin kita boleh letak dalam maksimum 8 ke 10 begitulah speed. Okay, passes ni maksudnya apabila desain ni apabila kita letak passes satu, seperti contoh kita potong material, mesin akan bermula daripada sini. Apabila selesai pemotongan, dan mesin akan berhenti semula dekat sini. Contoh kita letak satu, dan apabila kita letak dua passes, mesin akan bermula potong, kemudian akan berhenti, kemudian akan potong sekali lagi untuk kali kedua di tempat yang sama. Ini maksudnya passes. Contoh kita letak 3, akan potong tiga kali lah. Oke. Kemudian pastikan kita klik di sini mana yang available. So once kalau kita sudah connection on machine, di sini dia akan bertukar warna hijau dan akan mengeluarkan perkataan ready di sini lah. Oke, setelah selesai kita setting kita punya force, blade, speed, dan juga passes, pastikan sebelum masuk proses pemotongan, untuk jimatkan kita punya kertas, pastikan kita test cut dahulu sebelum kita proses pemotongan. Ini akan membantu kita menjimatkan kita punya kertas. Sekiranya sudah ngam, baru kita klik send lah untuk proses pemotongan. Oke, itu tanpa menggunakan cutting mat. Sekiranya kita nak menggunakan cutting mat, oke, pastikan kita klik dekat sini. Cutting mat ada berbagai jenis cutting mat, yaitu 12-12, 12-24, dan 8-12 serta 6 kali 7.5. Untuk portrait tu, mesin jenis portrait tu, of course kita akan menggunakan yang 8 kali 12 lah. Oke, untuk ni kita boleh, untuk Cameo 4 ni, Cameo 3, Cameo 1, Cameo 2, kita boleh menggunakan 12-24 dan 12-12 lah. Oke, contoh saya nak menggunakan 12-12. Oke, pastikan sebelum kita masuk proses, pastikan ada selalu berlaku kesilapan dekat sini ya. Kita offkan cutting mat. Apabila kita nak proses pemotongan, masukkan material dekat mesin Cameo.
kita menggunakan pula cutting mat. So ini adalah satu cara yang salah, cara yang tidak betul. Ini akan menyebabkan kita punya pemotongan akan 100% akan lari ya. Okay, kita on cutting mat 12 kita akan dapat lihat perbezaan antara menggunakan cutting mat dengan tidak menggunakan cutting mat dari segi yaitu cut bordernya. Sekiranya kita menggunakan cutting mat, berarti dia punya cutting border semakin luas lah. Okay, dia boleh guna full. So maksudnya kita boleh tambah lagi desain kita kalau contoh kita nak menggunakan cutting mat. Okay, kalau tanpa menggunakan cutting mat, okay, so otomatis sudah keluar. Okay, kita just klik on cutting mat, kemudian baru masuk, baru send lah. Okay, itu antara perbezaan menggunakan cutting mat dan tidak menggunakan cutting mat. Okay, so next video saya akan tunjukkan cara-cara untuk menggunakan pemotongan print dan potong, print and cut, menggunakan cutting mat dan tanpa menggunakan cutting mat. Oke, untuk sekiranya ingin bertanyakan soalan, boleh terus menghubungi sales team kami yang terdekat. Oke. Sekian dan terima kasih.